Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kita dapat berdiskusi di video ini. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Alvina Istanisi sebagai moderator dan pemateri pertama yaitu Zulkifli dan pemateri kedua yaitu Haryati, materi tentang manajemen mutu UKM. Langsung saja ke pemateri pertama, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Langsung saja, ada beberapa UKM yang telah berhasil menerapkan sistem manajemen mutu. Sebagai contoh adalah UKM yang bergerak dalam jasa transportasi dan distribusi BBM di Medan dan Koperasi Tembakau di Jember. Setelah menerapkan sistem manajemen mutu, tingkat pelayanan kepada pelanggan terkait dengan ketepatan waktu, pengiriman dan distribusi BBM menjadi lebih baik dan tidak pernah lagi muncul keluhan pelanggan yang disebabkan oleh keterlambatan BBM. Jika ada kelangkaan BBM karena pasokan dari Pertamina terlambat, mereka dapat berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan sehingga kepercayaan pelanggan bertambah dengan memberikan kesempatan untuk penyaluran BBM ke unit bisnis milik pelanggan lainnya. Penerapan sistem manajemen mutu juga akan memudahkan UKM dalam mengevaluasi kinerja dan kepuasan pelanggan terhadap mutu produk dan jasa yang diberikan kepada pelanggan. Karena dalam sistem manajemen mutu diwajibkan melakukan pengukuran sasaran mutu atau pencapaian target atau kinerja dari tahapan proses dan kepuasan pelanggan, termasuk bagaimana menyelesaikan keluhan pelanggan. Jika customer telah percaya terhadap mutu produk dan jasa yang diberikan, tentunya secara tidak langsung loyalitas pelanggan tetap terjaga. Ada beberapa kendala yang sering dihadapi oleh UKM dalam penerapan sistem manajemen mutu. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pola kerja UKM kebanyakan masih dijalankan dengan sistem kekeluargaan dan tradisional tanpa mau direpotkan dengan aturan yang jelas dan sistematis, dengan mengikuti manual, prosedur, instruksi kerja, standar, dan pencatatan mutu. Terus yang kedua, pelaku UKM beranggapan penerapan sistem manajemen mutu membutuhkan biaya besar sehingga tidak cocok untuk UKM. Dan yang ketiga, sistem manajemen mutu tidak memberikan manfaat, bahkan UKM harus mengeluarkan kos untuk develop sistem secara internal atau eksternal, serta membayar biaya proses sertifikasi dan surveillance audit ke Badan Sertifikat Independen. Baik, selanjutnya pemateri kedua, dipersilahkan. Manfaat sistem manajemen mutu untuk pengembangan UKM. Maka pimpinan atau pemilik usaha berperan penting dalam proses penerapan sistem manajemen mutu. Ketersediaan dan kesiapan sumber daya harus dipikirkan dengan matang. Pimpinan atau pemilik usaha juga harus menjadi motivator dalam penerapan sistem manajemen mutu. Penerapan sistem manajemen mutu akan bermanfaat jika tidak ditunjukkan untuk kepentingan sesaat yang sesat. Dalam artian, hanya sekedar mencari selembar sertifikat SEO dan mencari popularitas atau ikut tren manajemen tanpa penerapan nyata. Pola pikir biaya tinggi juga harus dihilangkan dan diganti dengan prinsip investasi jangka panjang. Proses sertifikasi dilakukan apabila pelaku UKM telah siap dengan investasi jangka panjang 3 tahun. Artinya berani mengeluarkan 25-40 juta untuk proses audit yang dilakukan oleh badan sertifikasi untuk memastikan konsistensi dan efektivitas sistem manajemen mutu yang berlangsung selama 3 tahun. Jika belum siap, dapat dilakukan audit sendiri dengan sumber daya yang telah dilatih dan mempunyai kompetensi untuk dilakukan internal
audit secara berkala sampai ada kesiapan untuk melakukan proses audit oleh badan sertifikasi. Pada umumnya perlu proses 6 bulan sampai 1 tahun untuk menyiapkan setup sistem manajemen mutu. Setelah sistem manajemen mutu berjalan, perlu dilakukan audit oleh badan sertifikasi independen dan terakreditasi untuk memberikan penilaian apakah sistem manajemen mutu yang telah diterapkan sesuai dengan SIO. Jika hasil audit baik dan tidak ada ketidaksesuaian, major non-conformance yang menyebabkan kegagalan penerapan sistem manajemen mutu, maka sertifikat akan dapat dijadikan dasar pengembangan usaha serta sebagai paspor go internasional karena sistem manajemen mutu UKM telah diakui memiliki standar nasional. Mungkin cukup sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pemaparan materi tentang manajemen mutu UKM. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.